Selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan pengajian kita pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustaz Abdullah Safai. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Al-Ustaz Abdullah Safai, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsba'ihi wa ahli baitihi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayyihina wa masyayyihihim wa dawil hukuki alaina ajma'in, khususan ila muallifi kitabi bidayatil hidayah al-imam al-Ghazali wa khususan muallifi kitabi maraqil ubudiyah Nawawi At-Tanara al-Jawi wa khususan la hadrati sayyihina wa khususan la hadrati sayyihina wa ila ruhi abi wa ummi wa akhir waqifina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 10 ya. Pata'adab ayyuhal miskinu dhahirau wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'adubal abdi jalil. Artinya pata'adab, maka harus beradab kamu ayyuhal miskinu, hai orang yang miskin dalam ilmu dan amal. Zohiron dengan zohirnya, wabatinan dan dengan batin. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala. Ta'adubal abdi, seperti beradabnya seorang hamba. Adzalil yang hina, al-muznibi yang berdosa. Fi hadratil malikil jabbar al-kohar, di hadapan penguasa al-Jabbar yang gagah, al-Qahar yang perkasa. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah kamu ala yaro, akan bahwasanya tidak melihat ka kepadamu siapa maulaka Tuhanmu, haisunaha, di tempat yang melarang maulaka ka kepadamu. Wala yab koda, yapko ya. Wala yab koda, dan janganlah sampai kosong ya, atau tidak melihat maulaka kepadamu, haisu amaro, di tempat yang memerintahkan maulaka ka kepadamu. Walan takdiro ala dzalika, dan tidak akan mampu kamu ala dzalika, untuk itu ijtihad, ila bi antuwazi'a auqataka, kecuali dengan bahwasanya membagi-bagi kamu auqataka akan waktu-waktumu,
wa turatiba dan mentertibkan kamu auradaka akan wirid-wiridmu. Terus apa itu? Min sobahika dari mulai waktu pagimu ila mana masaika sampai kepada sore harimu. Paasgi ila mal yalqa ilaika, maka condonglah kamu kepada perkara yalqa yang datang itu ma ilaika kepadamu min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah Ta'ala alaika kepadamu, min hini tastaikidu dari mulai waktu bangun kamu, min manamika dari tidurmu, ila waktu rujuika sampai kepada waktu kembali kamu, ila madjaika kepada tempat tidurmu. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita melaksanakan kajian kita, yakni mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ya. Masih menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan takwa. Bahwa takwa itu kan isinya dua. Satu, melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua menjauhi larangan Allah ya. Dan tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah itu kecuali kita harus merasa selalu diperhatikan oleh Allah ya. Dan memang Allah itu selalu memperhatikan kita. Tidak ada sesuatu yang diam kecuali pasti dilihat oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak, pasti Allah selalu melihat. Nah, oleh karena Allah itu selalu melihat dan memperhatikan kita, maka pata'adab ayyuhal miskin. Karena Allah selalu memperhatikanmu, maka beradablah, beretikalah ya. Ayyuhal miskin, wahai orang yang miskin. Yang dimaksud miskin di sini bukan miskin harta ya. Miskin ilmu dan juga miskin amal. Zohiron, baik beradab dengan zohirmu, wabatinan atau dengan batinmu. Beradab dengan zohir, yakni beradab etika tata krama dengan anggota badan. Beradab dengan batin, yakni beradab dengan hati kita. Jadi anggota badan kita dan juga hati kita harus beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi sholat, jangan gerak-gerakin anggota badan dengan gerakan yang bukan termasuk bagian gerakan sholat ya. Tangan ngegaruk-garuk ya. Atau lagi baca doa kunut sembari ngeliat-ngeliat kuku ya. Ada yang item-itemnya dibuang-buangin gini. Amin ya, amin. Itu udah nggak punya adab ya. Atau lagi itidalnya tangannya digerak-gerakin, digoyang-goyangin ya. Atau garuk-garuk padahal nggak gatel ya. Itu udah namanya tidak beradab, padahal kita sedang berada di hadapan Allah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batinnya, hatinya juga harus beradab etika. Artinya jangan mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sholat hatinya kemana-mana ya, mikirin duit, mikirin utang, mikirin segala ya. Nah, itu namanya tidak beradab dengan batin baina yadayillahi ta'ala, karena kita sedang berada di hadapan Allah ta'ala. Ta'adubal abdi zalil, harus beradab seperti etikanya, adabnya seorang hamba. Tunduk gitu kan seorang hamba ya. Yang hina al-mujdibi, yang punya salah, punya dosa, fi hadratil malik, di hadapan
Al-Malik, seorang penguasa Al-Jabar yang gagah, Al-Qahar dan Maha Perkasa. Bagaimana seorang yang punya salah di hadapan penguasa yang gagah perkasa? Tunduk, ya. Nggak berani dia lagi berada di hadapan penguasa yang gagah perkasa, kemudian HP-nya hidup, ya. Ada yang manggil, diangkat itu, ya. Nggak berani pasti. Kadang-kadang makanya kalau mau sholat itu HP dimatiin dulu. Pernah ada sholat janazah, ya. Sholat janazah, semua udah lagi sholat, tiba-tiba ada panggilan di antara jamaahnya, dan nada deringnya itu dangdut gitu, ya. Mananya lagi nyolatin jenazah, akhirnya dia gini kan, ya, kerepotan matiin HP, ya. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid ala yaroka maulaka haitsu nahaka. Dan bersungguh-sungguhlah kamu jangan sampai Allah melihatmu di tempat yang dilarang oleh kamu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid ala yaroka, dan bersungguh-sungguhlah kamu jangan sampai dilihat oleh Allah kamu itu berada haitsu nahaka, di tempat yang dilarang oleh Allah, ya. Ada di tempat yang terlarang, di kumpulan orang yang lagi minum-minum. Loh, kok ada di situ dia, kata Allah gitu, ya. Di tempat orang yang lagi main judi. Loh, kok ada di sini gitu, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita dilihat oleh Allah berada di tempat yang terlarang. Ini waktunya di masjid, waktu sholat. Loh, kok dia masih di kebun aja gitu. Jangan sampai begitu. Jadi waktunya sholat harus ke tempat sholat, ya. Dan jangan berada di tempat maksiat, ya. Jadi jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kamu berada di tempat yang dilarang oleh Allah. Jadi hindari tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai alayab kodaka haitsu amaroka. Jangan sampai Allah tidak mendapatimu, tidak menemukanmu di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Kemana ini orang? Ini kan tempat ngaji, ya. Sholat berjamaah nggak ada, ya. Di tempat ngaji juga nggak ada. Itu jangan sampai begitu, ya. Malah adanya di tempat yang dilarang, ya. Kudunya ada di tempat yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak ada. Nah, jangan sampai di tempat yang adanya di tempat yang dilarang oleh Allah, justru kita ada di tempat itu, ya. Dicari-cari oleh Allah, ini orang kemana? Sholat berjamaah nggak ada, ngaji nggak ada, tapi orangnya sehat, ya. Itu jangan sampai begitu. Kemudian walan takdiro ala dzalika illa bi antuwazzi'a au qotaka, dan kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan kesungguh-sungguhan itu, yakni Allah tidak melihatmu di tempat yang dilarang, dan Allah bisa menemukanmu di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Kamu tidak akan bisa berbuat seperti itu illa bi antuwazzi'a au qotaka, kecuali harus kita bagi-bagi waktu kita. Dijadwal, ya. Apa? Dijadwal waktunya. Pagi ngapain gitu. Kalau hari Rebo berarti pagi harus ngaji. Habis ngaji kira-kira jam 6, apalagi jadwalnya, ya. Nanti jam 7 apalagi jadwalnya. Itu namanya tauziul auqat, membagi-bagi waktu.
Jadi kita ingat betul, oh ini malam Senin ada pengajian, kudu ngaji. Jangan sampai lupa waktu ya. Kalau nggak dibagi-bagi, nggak ingat. Kirain ini bukan malam Senin. Wah, saya nggak datang ngaji ya. Kelupaan akhirnya. Karena tidak dijadwal. Ya. Makanya nanti isi kitab Bidayatul Hidayah ini menjelaskan apa yang kita lakukan ketika pagi hari, ketika kemudian sudah agak siang, kemudian ketika sudah siang, dari bangun pagi sampai tidur lagi, bangun lagi sampai tidur lagi, bangun lagi sampai tidur lagi, dijadwal ya, dari mulai per hari minggunya sampai datang hari minggu lagi. Waturotiba, dan juga kamu tidak akan mampu untuk melakukan kesungguh-sungguhanmu supaya tidak dilihat oleh Allah di tempat yang dilarang, dan Allah tidak menemukan dan berada di tempat yang diperintahkan oleh Allah, kecuali bi anturotiba aurodaka, kamu tertibkan, kamu atur, kamu tata kerutinanmu, wiridanmu, apa yang kamu jalankan, min sobahika ila masaika, dari mulai bangun pagi sampai sore hari ya. Jadi ditertibkan. Pagi berangkat kerja jam berapa? Jam 6 ya. Pulang jam 5. Jam 5 apa tugasnya ya. Jadi diurutkan kebiasaan-kebiasaan kita, wiridan kita. Wiridan itu bukan selalu harus habis sholat. Wiridan itu rutinitas artinya. Ya. Wirid itu artinya rutinitas. Ada orang yang wiridnya dengan sholat sunnah, ada. Ada orang yang wiridnya dengan puasa sunnah, ada juga. Ada orang yang wiridnya dengan membaca Al-Quran, ada ya. Ada orang yang wiridnya dengan mengaji juga ada. Kalau di dalam kitab Al-Hikamah dikatakan tanawa'atil a'mal, bermacam-macam amalan itu ya, sesuai dengan kondisi hati seseorang. Ada yang nyamannya memang puasa, berarti wiridannya apa? Puasa Senin Kemis ya. Ada yang nyamannya memang sholat, berarti wiridannya sholat sunnah terus ya. Ada yang wiridannya ngaji, baca kitab ya. Jadi macam-macam wiridan itu. Kemudian pa'asgi ila mayalqa ilaika, kemudian condongkanlah kamu ila mayalqa ilaika, kepada apa yang datang kepadamu min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari bangun pagi sampai tidur lagi itu datang bermacam-macam perintah Allah. Maka kita harus condong ya, melaksanakan apa yang datang kepada kita daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau perintah sholat 5 waktu mah ya, nanti jam 12 siang datang waktu sholat dohor, laksanakan perintah sholat dohor. Nanti ketika jam 3 datang lagi perintah sholat asar, laksanakan lagi ya. Jadi pa'asgi, condongkanlah hatimu ilama yalqa ilaika, kepada apa yang datang kepadamu daripada perintah-perintah Allah yang berlaku alaika kepadamu, min hini tastaikidu, dari mulai kamu bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waktu rujuika ila madjaika, sampai kepada waktu kembali ke tempat tidur ya. Jadi jangan sampai melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, tapi laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dari mulai kamu bangun pagi sampai berangkat tidur lagi, bangun pagi lagi, tidur lagi,
bangun pagi lagi, malam tidur lagi, terus itu ada jadwalnya, dibagi-bagi ya. Ini perintah Allah, laksanakan. Kalau dalam kitab tasawuf yang namanya kesunahan juga udah termasuk perintah ya. Jadi yang wajib mah udah nggak diomongin lagi ya. Paslun fi adabil istiqodhi minan naum. Bermula ini yaitu pasal menjelaskan tentang adab bangun minan naum dari tidur. Faijastaiqodta. Kemudian apabila bangun kamu minan naum dari tidurmu, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu antastaiqido, bahwasanya bangun kamu qabla tulu'il fajri, sebelum muncul fajar. Wal yakun, dan hendaknya ada apa awalu mayajri, pertama perkara yang berjalan itu ma'ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan lisanmu, zikrallahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Pakul inda dalika, maka ucapkan olehmu inda jalika, ketika itu, ay antastaiqido, alhamdulillahilladzi ahyana, ucapkan olehmu lapad alhamdulillah, bermula segala puji lillah, yaitu hanya bagi Allah, alladzi ahyana wa ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu, bermula segala puji yaitu hanya bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan itu, alladzina, kepada kita, ba'dama amatana, setelah bahwasanya amata, menidurkan, alladzina, kepada kita, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah lah, an-nusyur, bermula bangkit atau bangun. Asbahna, bangun pagi kita, wa asbahal mulku lillah, dan jadilah kerajaan lillah, bagi Allah. Wal ujmah, dan bermula keagungan, wa sultan, dan kekuasaan lillah, yaitu hanya bagi Allah. Wal izzatu, dan bermula kemuliaan, wal kudratu, dan kekuasaan lillah, yaitu hanya bagi Allah, Rabbil alamin, yang memelihara seluruh alam. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna, bangun pagi kami, ala fitratil Islam, menetapi kepada agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala milati abina, dan atas agama bapak kita semua, Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, hanifan, halnya yang lurus, musliman, dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah adanya Nabi Ibrahim yaitu termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma, ya Allah, bika, dengan olehmu lah, asbahna, bangun pagi kita semua, wabika amsayna, dan olehmu lah, amsayna, sore-sore kami, wabika nahya, dan olehmu lah nahya, kami hidup, wabika, dan olehmu lah namutu, kami mati, wa ilaikan nusyur, dan yaitu hanya kepada engkau lah an-nusyur, bermula kebangkitan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami nas'aluka, yaitu memohon kami kepada engkau, antab asana fi hajal yaum, supaya membangunkan engkau kepada kami, fi hajal yaum, di dalam hari ini, ila kulli khairin, kepada seluruh kebaikan. Wa na'udzubika, dan berlindung kami, bika, kepada engkau, an najtariha, kami melakukan pihi, di dalam hari ini, su'an, kepada keburukan atau perbuatan dosa. Au najuru, atau menarik kami, hu, akan perbuatan dosa itu, ila muslimin, kepada seorang muslim. Au yajuru, atau menarik, hu, kepada perbuatan dosa siapa, ahadun, salah seorang, ilaina, kepada kami.
nas'aluka khaira hadzal yaum, memohon kami kepada engkau akan baiknya hari ini, wa khaira ma fih, dan kebaikan perkara yang ada di dalam hari ini, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan berlindung kami kepada engkau dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada pada hari ini. Kemudian paslun fi adabil istiqoz minan naum, karena memang tadi ya dijelaskan bahwa harus beradab di hadapan Allah dari mulai pagi-pagi sampai sore hari. Maka yang pertama adalah paslun fi adabil istiqoz minan naum, pasal menjelaskan adab tata krama bangun dari tidur ya. Kalau kita bangun dari tidur yang pertama dilihat apa? HP. Ada nggak di sini gitu ya? Bangun tidur HP dilihatnya. Jam berapa ini gitu? Ngeliat jam sih tapinya ya. Paslun fi adamil istiqoz minan naum, pasal menjelaskan adab tata krama ketika bangun dari tidur. Fa idza staiqozta, kemudian apabila kamu bangun dari tidur, fajtahid, maka harus sungguh-sungguh, antastaiqido qabla tulu'il fajri, kamu harus bangun sebelum muncul fajar. Bangunnya sebelum subuh ya. Karena datangnya subuh itu kan apabila muncul fajar. Jadi sebelum subuh. Kalau pas subuh itu keburu azan gitu ya. Makanya azan subuh mah disunahkan dua kali. Cuma kalau kita dipraktekkan di sini habis dimaki-maki orang bisa ya. Apa itu orang baru jam 3:30 udah azan ya. Padahal mah begini maksudnya ya. Kenapa kalau Dohor 1 kali ya, kemudian asar, maghrib, isya juga 1 kali, kok subuh mah 2 kali? Sebab kalau dohor, asar, maghrib, isya mah orang belum tidur ya, jadi masih ada persiapan. Tapi kalau subuh kan dia bangun tidur. Jadi kalau orang bangun tidur kan belum mandinya, belum sikat giginya ya, belum bersih-bersih badannya. Kalau pas banget subuh azannya, ini nanti dia bisa ketinggalan ya. Makanya disunahkannya sebelum pas subuh juga udah azan lagi, udah azan dulu. Jadi azannya dua kali. Itu maksudnya supaya orang persiapan. Cuma kalau di kita kan nggak galib ya, nggak biasa ya, padahal sunahnya begitu ya. Padahal sunahnya begitu, azan dulu sebelum datang fajar, sebelum datang subuh disunahkan azan 2 kali kita ya. Azan pertama membangunin supaya siap-siap untuk berangkat sholat subuh. Nah, ntar azan kedua pas subuhnya ya. Ya kira-kira setengah jam lah ya, selang waktunya antara azan pertama dengan azan kedua, atau 1 jam lah ya. Kalau subuh jam 4:05 berarti jam berapa itu? Ya 3:30 lah itu ya. Itu sunnahnya azan 2 kali seperti itu ya. Padahal sunnah ya. Itulah ya. Badal Islam goriban wasaya udu kama bada goriban. Dulu datang Islam dianggap aneh, nanti dia akan kembali seperti itu, aneh lagi ya. Sejak kemunculannya Islam itu kok begini ya, nanti dia akan kembali aneh lagi. Orang kok azan 2 kali ya, wah di mana-mana juga azan sekali, ini mah masa 2 kali ya. Nah itu, ada ustadz baru mukim kali ya, pesantren udah bertahun-tahun mukim, akhirnya dia pengen meraktekin nih ya, meraktekin apa yang dia dapat dari pesantren. Katanya sunnah azan dua kali. Ah ini orang kampung gua kepada kagak tahu kali ya. Ah gua mau azan 2 kali, wah dimaki-maki dia ya. Ya. Padahal memang subuh sunnahnya 2 kali sebagai bentuk persiapan azan yang pertama mah, karena orang baru bangun tidur ya.
Jadi apabila kamu bangun tidur minan naum fajtahid ain antastaikido, maka bersungguh-sungguhlah bangun tidurmu itu qabla tuluil fajri, sebelum muncul fajar ya. Jadi sebelum datang subuh kita sudah bangun. Kemudian bangun tidur apa yang harus kita lakukan? Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika. Dan hendaklah yang paling pertama berjalan dalam hatimu dan lisanmu adalah zikrallahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ketika bangun tidur yang harus kita lakukan adalah memberjalankan hati dan lisan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakul inda zalika, maka ucapkanlah ketika kamu bangun tidur itu, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Tarhim namanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu diucapin bangun tidur. Orang kadang-kadang bacanya di masjid itu membuat ngingetin orang lain ya. Amalan praktek untuk pribadi mah itu mah diucapinnya ketika bangun tidur ya. Apa artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, Allah lah yang menghidupkan kita setelah kita tidur. Jadi makna amatana itu setelah tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah nanti kita akan dibangkitkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah, bangun pagi kami, wa asbahal mulku lillah, dan jadilah kerajaan dan kekuasaan itu hanya bagi Allah. Wal ujmah was sultan lillah, keagungan dan kekuasaan adalah milik Allah. Wal izzah wal kudrat lillahi rabbil alamin, dan kemuliaan serta kekuasaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Ini doanya agak panjang ya. Terus apalagi? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Itu doa diriwayatkan oleh Imam Ahmad Hambali ya. Memang beda-beda. Zikir setelah bangun tidur itu banyak yang beda-beda ya. Asbahna, bangun pagi kami ala fitratil Islam, menetapi kepada agama Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan menetapi kepada kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu apa? Yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimatul ikhlas namanya. Makanya ada surat Al-Ikhlas, karena menjelaskan tentang tauhid ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad ya. Makanya surat Al-Ikhlas itu surat paling aneh ya. Kalau surat-surat yang lain dinamakan Al-Baqarah, dinamakan Al-Baqarah karena ada lafaz Al-Baqarah. Ali Imran dinamakan Ali Imran, kenapa? Karena ada Ali Imran. Al-Maidah, An-Nisa. Jadi nama-nama surat itu kadang-kadang diambil dari lafaz yang terdapat dalam surat itu gitu ya. Seperti namanya Asy-Syams, karena memang ada lafaz Asy-Syams. Al-Lail, karena memang ada Al-Lail. Wal-Laili idza yaghsha, dinamakan surat Al-Lail. Tapi kalau Al-Ikhlas enggak ada lafaz Al-Ikhlas ya. Tapi dinamakannya Al-Ikhlas. Nah, ini aneh gitu ya. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu enggak usah ngomong-ngomong, wah saya ikhlas banget, enggak usah gitu ya. Seperti surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas, padahal di dalamnya enggak ada kata-kata ikhlas ya.
Jadi dinamakan ahli ikhlas karena memang menerangkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini nabiyina, dan juga atas agama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bika asbahna, ya Allah, olehmu lah asbahna kami bisa bangun pagi. Wa bika amsaina, dan olehmu lah amsaina bisa kami sore hari. Wabika nahya, dan dengan engkau nahya kami hidup. Wabika namut, dan dengan engkau kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau lah kami dibangkitkan. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana. Ya Allah, kami memohon kepadamu supaya engkau membangunkan kami di dalam hari ini untuk seluruh kebaikan. Jangan terselip di hari kami ini ada perbuatan jahat, ada perbuatan yang dilarang. Ila kulli khair, kepada seluruh kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fi, dan juga kami berlindung kepada engkau jangan sampai kami melakukan di hari ini su'an, kepada perbuatan dosa, dan jangan sampai kami menarik orang lain supaya berbuat dosa. Aw yajuruhu ahadun ilaina, dan jangan sampai seseorang menarik kami untuk melakukan perbuatan dosa. Nas'aluka khaira hajal yaum, dan kami memohon sebaik-baiknya hari ini dan juga kebaikan yang ada di dalam hari ini. Dan kami berlindung dari keburukan yang ada pada hari ini dan dari keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Kemudian setelah bangun, mandi, bebersih badan, habis bebersih baru berpakaian. Fa'idza labista siyabaka, kemudian apabila kamu memakai kepada pakaianmu, panwi bihi, maka berniatlah kamu bihi, dengan memakai pakaianmu itu, imtisala amrillah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika, untuk menutupi auratmu. Wahjar, dan waspadalah olehmu, ayakuna qasduka, jangan sampai ada tujuanmu, min labsi libasika, menggunakan pakaianmu, miro atal kholki, bersikap riya kepada sesama makhluk, patah suru, maka jadi rugi kamu. Kemudian setelah selesai bebersih, ya, barulah kita memakai pakaian. Itu pakai pakaian juga lahan ibadah juga, ya, sesuai dengan niat. Panwi bihi, maka niatkanlah olehmu ketika memakai pakaian, ketika memakai sarung, ya, imtisalu awamirillah, bahwa saya ini memakai pakaian melaksanakan perintah Allah. Allah itu memerintahkan supaya menutupi aurat, jadi kita niatin nutupin aurat. Itu dapat pahala kalau niat memakai pakaian seperti itu, ya. Wahjar, dan waspadalah, jangan sampai maksudmu ketika memakai pakaian itu miro'atal kholki, bersikap ria kepada sesama manusia. Wah, mau ngaji nih, gue pakai pakaian gue yang paling cakep, ya, gitu, ya. Itu nggak boleh. Itu namanya ria. Oh, kita merasa dilihatin aja sama orang tuh karena pakaian kita anggap bagus, padahal mau orang nggak ngeliatin kita, ya. Perasaan doang gitu, ya. Terus pakai jam yang bagus, makanya ketika ini juga, ya, itu, ya, jamnya maksudnya mau ngeliatin jam. Itu nggak boleh. Miro atal kholki, namanya ria. Kalau tujuan kamu untuk ria, memakai pakaian atau memakai perhiasanmu patah suru, maka kamu akan jadi rugi, nggak bernilai ibadah. Tapi kalau memang tujuan pakai pakaiannya untuk menutupi aurat, itu jadi dapat nilai ibadah, ya. Babu ada bidukhulil khola fa idza qasadta baital ma'i, wallahu a'lam bishawab. Situ dulu, ya. Hadirin jamaah sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tanya jawab
kami persilakan kepada para jemaah sekalian, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami silakan kepada jemaah sekalian. Om Ibu, Bapak silakan. Lalu nih, Pak. Ya. Kalau sholat Jumat kan memang si Bilal atau muadzin baca innallaha wa malaikatahu. Kalau tiap waktunya ada anjuran ke setiap dan begitu baca innallaha dan seterusnya. Yang pertama. Iya. Yang kedua tadi katanya bangun tidur kita mendapat innalillahi ahyana itu kan untuk pribadi ya. Karena zikir kita kepada Allah habis dimatiin hidup lagi dan begitu. Ya dua perkara ini tolong dijelaskan agar kita semua mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintah. Terima kasih. Iya. Ya, kalau sholat Jumat tuh si muadzin sebelum azan itu mah untuk menaikkan si khotib itu, bahwa itu tanda harus khotib naik. Namanya muroki itu ya. Muroki itu orang yang menaikkan si khotib. Jadi dia baca dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, naiklah khotib sebagai pertanda sudah siap untuk azan. Ya. Azan kedua. Nah, kalau azan biasa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, itu sebenarnya dia belum baca sholawat ya. Baru hanya persiapan baca sholawat. Baca sholatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi wallahu alam apakah memang ada perintahnya seperti itu ya. Ada yang langsung azan aja juga ada ya. Ada ya. Ada juga yang baca apa tuh? Baca ini wiridan yang 5 itu apa? Alhamdulillah wallahu akbar itu. Yang penyelang antara takbir dengan takbir biasanya dibaca apa? Bukan yang zikir itu yang 5 itu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Ada yang baca itu juga ya. Jadi memang di fikih juga tidak dijelaskan apa yang disunahkan sebelum membaca azan. Ada juga sunahnya tuh kita sebelum mengucapkan dengan keras itu kita pelanin dulu itu. Seperti ini kita nih mau mengucapin Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Nah gitu ya. Ya ntar ketika mau asyhadu alla ilaha illallah pelan dulu. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla gitu. Itu ada kesunahannya ya. Tapi kalau membaca itu saya juga belum begitu teliti melihat gitu ya. Begitu teliti melihat memang ada kesunahannya atau enggak wallahu alam itu ya. Coba nanti kita lihat-lihat di kitab tentang azan dan iqamah ya. Kemudian yang kedua tadi amalan pribadi gitu. Itu dilakukan bangun tidur. Masa ya orang mau tidur megang speaker ya? Enggak, itu jadi sifatnya pribadi. Entar dia ke musola itu mengingetin orang gitu. Ya. Hah? Ya ntar dia ke musola mengingetin orang, barangkali ada yang lupa gitu ya. Kalau untuk pribadi mah bangun tidur memang tempatnya. Pas bangun tidur tuh ya. Itu kan berarti masih pelan, masih buat kita doang. Mungkin ntar kalau ke musola mah itu dia pengamalan untuk mengingatkan orang lain gitu ya. Jadi soalnya pernah ada yang nyalahin begitu ya. Ada yang nyalahin begitu, ada. Orang nggak suka tuh dia baca alhamdulillahi ahyana wa ba'da ma amatana di masjid, itu dia nggak suka gitu. Itu mah bukan pengamalan buat di masjid gitu. Itu lu bangun tidur gitu, jangan gitu ya.
itu lu bangun tidur. Ya kita kan beginilah prasangka baiknya. Bangun tidur mah dia udah gitu. Karena itu pengamalan pribadinya. Dia bangun tidur dia baca itu. Kemudian dia ke mushola ngingetin itu mah ya. Ngingetin takut dia sampai orang lupa gitu ketiduran gitu ya. Ya pasang niat. Gitu Pak Haji ya. Iya. Pasang niat. Ya. Ya. Ada yang lain? Kaum ibu, ada yang mau nanya? Pas. Jadi jemaah sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita tutup acara pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa yang nanti akan dibacakan oleh guru kita, Bapak Ustaz Haji Mukri Sobari. Itu pada kami berdoa. Amin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hukmu kama Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma a'in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. 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 Hadirin jemaah sekalian, dengan pembacaan doa tadi maka